Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana SPD. Saya adalah guru di SDS Kalibaru, Jakarta Barat. Saya juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2 tahun 2021, angkatan kedua di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SDS Kalibaru, Jakarta. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Husna, setelah kelas pimpin doa dulu, membaca Al-Fatihah dan membaca doa belajar ya. Silakan. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Ya, silakan Husna. Setiap kali kita berdoa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik. Ini sudah siap belajar belum? Siap ya? siap Bu. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama ya. Sebagai bentuk kecintaan kita, karena kita juga mengingat kemarin kita baru merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum ini diingatkan dulu tuh pembelajaran yang kemarin, yang sebelumnya lewat video kita belajar tentang bagaimana mengucapkan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih artinya kita bersyukur kepada yang mencipta ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi segala macam kenikmatan. Jadi kita berterima kasih. Kita juga belajar berterima kasih kepada manusia, kepada orang yang menolong kita gitu ya. Jadi orang yang mengucapkan terima kasih artinya dia bersyukur kepada penciptanya. Kemudian kemarin kita belajar masih tentang manfaat tumbuhan ya. Salah satunya adalah tumbuhan pohon cemara. Manfaatnya untuk apa? Untuk membuat bangunan. Kayaknya bisa dipakai ya untuk membuat bangunan. Nah, itu pelajaran kita yang lalu. Masih ingat nggak manfaat tumbuhan?
Anak-anak masih ingat kan manfaat tumbuhan? Masih ya. Nah, hari ini Masih, kita Bu. mau bahas lagi. Iya, manfaat tumbuhan. Baik, sebelum belajar, sebelum Ibu bahas nih, Ibu tunjukkan dulu, Ibu share dulu ya. Ibu share dulu pembelajarannya, tujuan kita belajar hari ini apa? Nah, lihat di layar, udah kelihatan belum? Nah, Sudah. hari ini tujuan pelajaran kita yaitu temanya menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Tujuan pertama nih kita ada mata pelajaran SBDP, nah, seni budaya dan yang pertama tujuannya adalah agar kalian bisa menyimpulkan bentuk pola irama dengan bernyanyi, gitu ya. Kita akan bahas pola irama saat bernyanyi, kemudian ada mupel bahasa Indonesia tentang dongeng, dan yang ketiga ada mupel matematika ya, sifat pertukaran pada penjumlahan. Itu saja tujuan kita hari ini. Kemudian Ibu akan mulai pembelajarannya. Baik anak-anak, kita akan belajar manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Manfaatnya satu. Sebagai, ada yang bisa baca siapa tuh? Sumber? Sebagai sumber makanan, iya. Sebagai sumber makanan gitu ya. Sebagai sumber makanan. Apa sih sebagai sumber makanan? Misalnya nasi. Nasi dari tumbuhan bukan? Dari tumbuhan ya. Nah, sebagai sumber makanan. Apa lagi? Roti dari tumbuhan bukan? Roti. Iya. Apa asalnya roti dari mana? Dari gandum. Gandum. Ada lagi sumber makan apa? Singkong. Singkong juga ya. Singkong sumber makanan, gitu ya. Kemudian dua, bahwa tumbuhan ini Sumber bahan baku. Sumber bahan baku. Sumber bahan baku untuk misalnya membuat pakaian. Ada serat kapas ya, ada pohonnya tuh, gambar pohon kapas kan, serat kapas gitu ya. Nah, serat kapas ini dipintal nanti kan menjadi bahan dan kemudian oleh manusia dibuat pakaian. Serat dari kapas ini disebut katun ya, bahan baku baju gitu ya. Kemudian ada lagi namanya bahan baku minyak goreng. Kalian lihat di situ ada gambar pohon sawit tuh. Lihat di sini ada gambar pohon sawit. Nah, ini tapi namanya kelapa sawit, buahnya kecil-kecil gitu ya, banyak tapinya. Nah, ini digunakan oleh industri pembuatan minyak goreng. Nah, digunakan oleh semua orang kalau menggoreng pakai ini. Selain ada juga minyak yang terbuat dari kelapa ya, buah kelapa. Nah, ini kelapa sawit ini juga digunakan untuk pembuatan minyak goreng. Namanya bahan baku. Apalagi bahan baku apalagi? Selain bahan baku untuk pakaian, bahan baku untuk membuat minyak goreng, ada lagi yang disebut bahan baku untuk obat-obatan ya. Misalnya ada kunyit, ada jahe gitu, itu untuk bahan baku obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kalian minum itu ada tulisan-tulisannya dari tumbuhan. Itu ya. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak tuh? Kalau minum obat ada suka ini bahannya jahe. Nah, itu karena berasal dari tumbuhan gitu ya. Yang menjadi obat. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai sumber bahan bangunan. Itu ada gambar rumah. Ya. Sekarang banyak nggak rumah pakai kayu? Masih banyak nggak ya rumah pakai kayu di tempat kalian? Banyak ya. Ada yang masih pakai kayu. Ada juga yang sudah pakai tembok. Nah, yang pakai kayu masih banyak tuh ya. Kayu ini. Ada juga yang pakai triplek, Bu. Iya, triplek itu dari apa? Dari kayu. Namanya triplek tapi dari kayu ya. Dari tumbuhan. Baik. Nah, manfaat tumbuhan ini selain untuk bahan bangunan juga kalau dilihat meja kan, ingat ya, kalau ada meja kursi itu terbuat dari
kayu juga. Ya. Ada lagi, apalagi bambu. Kemarin kita belajar tentang bambu ya. Bambu juga digunakan untuk bahan bangunan. Untuk apa lagi? Untuk bermain kemarin ya. Nah, jadi manfaat tumbuhan bagi manusia banyak sekali ya. Ada 3. Coba sebutin lagi. Manfaat tumbuhan apa lagi? Sumber makanan. Makanan. Yang kedua, Sumber. Bahan. baku. Oke ya. Yang ketiga, sumber Bahan bangunan. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Siapa yang mau tanya? Ya, gambar selanjutnya ya. Perhatikan. Nah, di sini ada sebuah cerita nih. Ibu minta salah seorang dari kalian membacakan. Vanes mana Vanes? Berbahan tomat. Baik ya anak-anak, ibu baca ya biar kalian dengar semua. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering bantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, udah pernah dengar buah tomat nggak? Pernah lihat nggak? Pernah. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Iya. Baik, kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi lagu tomat. Masih ingat nggak? Ini nyanyian anak TK nih. Buat tomat, masih ingat nggak? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama lagu tomat. Ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang sudah menyanyikan buah tomat. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Oke, buah tomat. Tadi dari yang kita nyanyikan, yang kita baca, udah tahu ya tomat itu banyak mengandung vitamin apa? Kenapa? C. Nah, apalagi saat ini saat pandemi, vitamin C sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan ya. Jadi kita juga harus senang makan buah tomat. Nah, anak-anak ibu ingatkan ya, harus suka makan sayuran ya, termasuk tomat, buah tomat ini ya, mengandung vitamin. Baik, anak-anak dari lagu tadi, ibu mau tanya nih, lagu tadi tuh susah apa gampang dinyanyikan? Gampang. Gampang ya, gampang. Terus ada yang iramanya sama nggak? Ada yang sama ya, banyak yang sama ya tadi. Ada yang muda, ada pula yang tua, sama nggak tuh iramanya? Sama ya. Sama. Nah, yang sama ini disebut disebut irama ya. Pola iramanya sama. Yang muda merah. Sama ya. Baris pertama dengan baris kedua sama ya. Kemudian ada tomat, itulah namanya
buah tomat berguna. Tomat, itulah namanya, buah tomat berguna. Jadi baris keberapa? Ketiga, keempat itu sama dengan baris kelima dan keenam. Betul nggak? Betul. Nah, pola irama sama. Mudah kan? Nah, alhamdulillah. Nah, ada tugasnya tuh di akhir ada tugasnya untuk menyanyikan dan ditujukan kirim kepada ibu, gitu ya. Baik, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum ke pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, kita semangat dulu deh. Kayaknya nggak semangat, Luis. Mana wajahnya, Luis? Damayanti. Kita nyanyi yuk lagu. Nggak nyanyi, kita yel-yel. Semangat, tepuk semangat kembali. Tepuk semangat ya. Coba Ezar, pimpin tepuk semangat Ezar. Pimpin tepuk semangat gimana yuk? Pak. 8, 1, 1, 2, 3, ayo tepuk semangat. Semangat. Semangat nggak nih, kok masih letoy sih? Coba sekali lagi. Coba sekali lagi, yang mau mimpin siapa nih? Luis. Luis duduk sayang, Luis duduk. Luis coba pimpin. Pimpin tepuk semangat. Tepuk semangat. Ada WA-nya? Semangat. Harus minum. Semangat ya. Yang nggak semangat sudah sarapan belum sih? Harus sarapan ya. Semangat. Iya, bagus. Baik, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Ibu akan bacakan dongeng. Mau mendengarkan dongeng enggak? Dengarkan dongeng ya. Oke, dengarkan dongeng. Ibu akan mendongeng tentang asal mula buah kelapa. Ada yang tahu buah kelapa? Tahu. Mulai ya, sudah tahu buah kelapa. Airnya. Ya, sekarang kita akan bercerita tentang buah kelapa. Dengarkan dulu ya dongengnya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi Oh, seorang nggak bisa WA-nya nih. penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk. Kata laki-laki itu kepada penyihir ya, wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan penuh hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi orang yang sangat berguna bagi setiap orang. Kata penyihir, permintaanmu cukup bagus. Lalu penyihir itu mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil sambil berkata kepada laki-laki ini, "Nih, kotak hijau aku berikan kepadamu. Kamu baru boleh membukanya jika kamu sudah sampai di rumah." Kemudian laki-laki itu, "Terima kasih penyihir." Kemudian dia pulang. Di perjalanan, laki-laki itu udah senang, wah aku udah dapet nih yang aku inginkan dari penyihir sakti, yaitu apa? Sebuah kotak hijau. Kemudian ya di perjalanan penyihir ini penasaran, apa ya isinya gitu, hadiah apa di dalamnya gitu. Dia mau membuka, tapi dia ingat perkataan sang penyihir sakti, jangan dibuka kecuali sampai di rumah. Kemudian dia langsung mengurungkan niatnya. Nggak jadi deh, nggak jadi buka. Tidak jadi membuka. Dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian pada saat menjumpai suatu bukit, laki-laki ini kembali tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Penasaran dia, apa sebenarnya isi kotak ini? Buka deh. Kemudian laki-laki itu membuka kotak hijau itu. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah jeng jeng jeng, laki-laki itu kemudian badannya berubah, kaku, tidak bisa bergerak. Menjadi apa? Menjadi batang pohon yang kemudian keluar daunnya yang panjang-panjang. Batang pohonnya meninggi, semakin tinggi, semakin kuat. Kemudian terdengar suara dari atas bukit. Wahai laki-laki, sudah kuperingatkan engkau agar mematuhi tidak membuka kotak hijau. Namun karena kau melanggarnya,
kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun jangan khawatir, permohonanmu tetap terkabul. Kau menjadi sangat berguna. Ya, Apanya bagian tadi? dari darimu Yang mana? berguna. Daunmu, Kemarin tahunnya lagi. buahmu, batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Nah, anak-anak, itulah asal mula pohon kelapa. Sejak saat itu, pohon kelapa berkembang dengan sangat cepat di mana saja. Bisa tumbuh di pantai, ya, bisa tumbuh di bukit, ya, bisa tumbuh di gunung. Ya, dan orang-orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, setelah Ibu ceritakan dongeng tadi, coba Ibu tanya nih, kira-kira pesan dalam dongeng itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Pesannya dari dongeng itu apa? Ada yang bisa jawab, Kak? Ayo. Luis, bisa jawab apa pesannya? Menghargai pohon kelapa. Menjadi pohon kelapa, iya. Kenapa dia bisa menjadi pohon kelapa? Ayo. Karena Tadi, melanggar karena apa? janji. Oh, betul, pinter Luis. Karena melanggar janji. Jadi boleh nggak melanggar janji? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Karena melanggar janji itu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi pesannya kita harus menepati janji. Menjaga pesan ya. Kalau diberi pesan harus dijaga gitu ya. Harus amanah. Betul sekali, Luis. Baik anak-anak, itu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Tapi sebelum itu nyanyi dulu deh. Nyanyi. Ya. Di sini senang, di sana senang ya. Lagi mau nyanyi lagi nggak sih? Anggi mau nyanyi lagi nggak? Nggak mau ya, Luis? Mau ya, Luis tadi udah kebagian nyanyi belum? Telat masuk tadi. Kita nyanyi sama-sama yuk. Nyanyi di sini senang, sana senang ya. Kita mulai ya. Dilihat videonya, putarnya. Diputarkan dulu sebentar, Ibu putar. Sana. Ya, sabar ya, Kesya. Ya, ini lagunya. Ya. Kita mulai, kedengeran nggak suaranya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
lagunya. Tepuk tangan dong buat diri sendiri. Tepuk tangan untuk kita masing-masing ya. Ya, alhamdulillah. Najwa, kenapa Najwa lucu ya? Kenapa Najwa? Ya, Kesha senang ya nyanyi lagi tadi. Senang ya? Nah, bisa nyanyi ya? Raisa ikut nyanyi nggak tadi? Eza suka nggak nyanyi? Ya. Saya Bu suaranya. Ya, Luis semangat dong Luis ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar pelajaran terakhir yaitu matematika. Matematika menyenangkan ya, gampang loh. Kita belajar hari ini tentang sifat pertukaran pada penjumlahan gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada cerita, Ibu bacakan soal cerita. Soal cerita Ibu bacakan, Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, ditulisnya dengan 425 dijumlah 590 sama dengan 1015. Nah, kalau kalian lihat, kalau posisinya dirubah gitu ya, seperti ini, 590-nya dirubah ke depan, maka jumlah 425 dibalik yang tadi di depan menjadi di belakang, ternyata jumlahnya tetap sama anak-anak. Ya. Nah, jumlahnya tetap sama. Ini disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Gitu ya. Baik, saksikan dulu video Ibu tentang penjumlahan pada sifat penjumlahan ya, sifat pertukarannya. Sudah ada belum anak-anak di layar kalian videonya? Sabar ya. Belum. Ya, sabar. Belum. Ya. Ya. Kelvin dari tadi nggak kelihatan fotonya nih Kelvin ya. Bu, kedengaran Bu suaranya? Boleh nggak kedengeran? Baik. Anak-anak perhatikan di situ ada ini sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, ini ya Ibu terangkan di papan tulis biar kalian lebih paham. Pada penjumlahan yang tadi sudah kita baca soalnya ya. Nah, ini namanya sifat pertukaran pada penjumlahan. Kalau kalian lihat ada angka 425, kemudian ada di jumlah dengan 590 sama dengan hasilnya 1015 ya. Sudah terdengar suara Ibu ya? Nah, ini di jumlah hasilnya. Coba dilihat 425 diletakkan di depan. Kemudian kalau dirubah posisinya 590 di depan. Kemudian angka 425-nya dibalik di belakangnya. Ternyata setelah dijumlah hasil tetap sama. 1015. Nah, ternyata kalau angkanya dibalik dari angka yang pertama dirubah kedua dan kedua menjadi pertama, jumlah buah kelapanya tetap sama. Itu ya, meskipun posisinya ditukar tuh angka 590 dan 425-nya. Sampai sini paham? Anak-anak? Paham ya? Sifat pertukaran ini paham ya? Gampang ini. Sifat pertukaran masih gampang. Nanti kalian akan mencoba, ada latihannya ya. Nanti kalian coba membuktikan benar nggak tuh ya? Kalau ditukar hasilnya masih sama. Baik, anak-anak nanti sebelum sebelum selesai kalian akan adanya di LKPD-nya. Ibu perlihatkan dulu LKPD-nya, kalian kerjakan, bisa buka di Google ya, seperti biasa. Ibu perlihatkan dulu. Sebentar ya, sahabat. Latihan-latihannya untuk 3 mupel ini. Satu tadi mupel apa? SBDP ya, pola irama sederhana. Yang kedua apa tadi? Bahasa Indonesia tentang dongeng ya.
Nah, yang ketiga tentang matematika sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke, ada yang mau tanya nggak di sini? Ada yang mau tanya siapa? Siapa yang tanya, Mbak? Yang mau tanya dulu siapa? Ya, silakan. Tanya apa, sayang? Siapa yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Mumpung belum ditutup. Oh iya, Husna, silakan tanya. Tanya apa, Husna? Baku artinya apa? Bahan baku, ya. Bahan baku itu artinya bahan baku ada bahan yang digunakan dalam membuat produk gitu ya. Misalnya tadi seperti Ibu bilang, misalnya ada pohon kelapa sawit, buah kelapa sawit berbuah ya, kelapa sawit. Nah, ini disebut bahan baku. Artinya dia digunakan untuk membuat produk. Produk apa? Membuat hasil. Nah, kelapa sawit itu menghasilkan minyak goreng gitu ya, menghasilkan produknya apa? Minyak goreng, maka disebut bahan baku gitu ya. Jadi bahan yang digunakan dalam membuat suatu produk dalam sebuah industri itu namanya disebut bahan baku gitu ya. Kalau bahan baku baju, nah tadi apa? Bahan baku baju apa tadi? Kapas. Nah, kapas, pinter. Ya, itu namanya bahan baku. Bahan baku minyak goreng tadi apa? Bahan baku minyak goreng? Kelapa. Iya, kelapa apa? Kelapa bisa, kelapa bisa, kelapa sawit bisa. Nah, sebagian besar di industri minyak goreng itu bikinnya kebanyakan tuh dari kelapa sawit ya. Kalau kalian di toko-toko tuh banyak kita pakai itu biasanya dari kelapa sawit. Walaupun dari minyak kelapa ada, tapi biasanya minyak kelapa harganya jadi lebih tinggi sedikit gitu ya. Nah, ini dia ada kembali anak-anak kalian di layar ini ada tugas ya. Tugas untuk 3 muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Satu ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini ada matematikanya gampang tuh kerjakannya. Misalnya nih, contoh nomor terakhir deh. Apa nomor 1 nih? Nomor satu. Paling atas. Tinggal kalian yang ini nomor 2 deh, nomor 2 ada angkanya tuh 535 dijumlah 400 sama dengan titik-titik 535. Coba isinya berapa? Ada yang bisa jawab? 100. Ya, pinter. Bener ya gitu ya. Gampang nggak? Gampang. Iya. Coba nomor 3, ada yang bisa jawab nggak? 275 tambah 360 sama dengan 111. Isinya berapa tuh jadinya? 200? Ini titik-titiknya isinya 275 ya, bukan titik-titiknya 360. Kemudian ini isinya ditukar gitu ya. Nah, isinya seperti itu saja. Mudah bukan? Udah? Ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyakan? 1. Iya, Vanessa ada yang mau ditanyakan, sayang? Mau tanyakan boleh. Baik. Nanti kalau sudah isi semua, lihat tuh ada tombol kembali dan kirim. Kalian klik tanda kirimnya gitu ya, dibuka. Biasa kirim, jangan lupa walaupun sudah gitu ya. Nanti dikirim, baru nanti hasilnya sampai kepada ibu. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada LKPD apa tuh? Selain matematika ada juga bahasa Indonesia nanti ya, ada bahasa Indonesia. SPDP. Tuh tadi udah disebutkan oleh Ibu. Ingat nggak tuh pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa apa? Ditulis di situ jawabannya ya. Ya, ditulis jawabannya. Ya, baik anak-anak. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum itu Ibu pastikan lagi. Tadi kita belajar belajar apa? Ingat-ingat. Nomor 1 kita belajar apa tadi? Belajar tentang tadi lagu tomat apa tuh? Kita mempelajari pola irama sederhana. Husna kenapa begitu sayang? Husna jangan begitu tuh. Kenapa? Serius ya Husna, jangan main-main dulu. Anggi kenapa? Duduk. Iya. Jangan napi ya. Pak Is. Ya, perhatikan dulu. Ya, baik. Tadi kita belajar pola irama sederhana. Ingat ya, dari lagu tomat-tomat itu. Yang kedua, kita
Belajar tentang apa? Tentang pesan dalam sebuah dongeng gitu ya. Pesannya apa? Ya, Asifarani. Asifarani jangan makan dulu. Ya, perhatikan dulu ya. Nah, yang ketiga kita belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlah. Betul. Ada yang belum paham boleh ditanyakan. Anggi, Ezar, Kelvin, Aisyah, sudah paham? Ya. Faiz, Luis, Luis sudah paham? Ya, nanti kerjakan latihannya. Sebelum itu kita baik. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Ibu harap hari ini apa yang Ibu ajarkan bermanfaat untuk kalian ya. Kalau kalian masih ada yang belum jelas, seperti biasa, kalian bisa bertanya langsung lewat WA grup ya atau telepon Ibu ya. Silakan ditanyakan. Ya, baik anak-anakku, terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran hari ini. Selanjutnya, ya jangan lupa latihannya dikerjakan ya. Latihannya dikerjakan, dibuka di Google Class, dilihat di grupnya juga, ya anak-anak. Baik, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Coba Ibu minta pimpin doa untuk penutupan belajar, membaca membaca surat Al-Asr, kemudian apa ya? Husna tadi sudah. Sekarang Ibu minta Vanes, ada Vanes? Vanes silakan pimpin doa baca wal asri ya untuk teman-temannya. Yuk kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu azim. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, anak-anak boleh live, silakan satu-satu boleh live ya. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Ya. Apaan sih yang Dadah Kesia. Dadah, Bu. Iya, dadah Najwa. Dadah Vanes, Kesia, Raisa. Ibu. Ya.